Raja dari Pancala Drupada. Aku akan kalahkan dia di tangan murid-muridku. Perintahkan kami untuk menyerang. Perintah untuk menyerang, Yang Mulia! Halo guys, bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Mahabharata episode 58 sampai 62 yang bercerita tentang Guru Drona yang meminta kepada para muridnya untuk berperang melawan Raja Pancala. Tanpa berlama-lama langsung saja menuju alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Raja Dhestharashtra yang bingung untuk memilih siapa yang layak meneruskan tahta sebagai Raja Hastinapura. Pada saat itu tiba-tiba Guru Drona datang bersama dengan anaknya Aswatthama. Guru Drona mengatakan bahwa Raja Dhestharashtra tidak boleh memilih murid-muridnya sebagai pangeran mahkota karena ia sebagai guru belum terpuaskan oleh hasil dari para pangeran. Ia ingin menguji kekuatan murid-muridnya agar tahu siapa di antara pangeran yang terkuat. Guru Drona mengatakan bahwa ia ingin balas dendam dengan Raja Pancala yaitu Drupada, karena ia dulu pernah dihina di hadapan banyak orang yang membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Dan ia ingin murid-muridnya membayar Guru Drona dengan mengalahkan Raja Drupada. Telah menghina ilmuku. Siapa yang bisa membayarku? Tidak mungkin. Mendengar permintaan itu, Raja Dhestharashtra menolaknya karena Drupada mempunyai prajurit yang banyak dan benteng yang tak terkalahkan. Guru Drona pun mengatakan bahwa hanya itulah satu-satunya cara untuk membayar dirinya. Jika ia tidak mendapatkannya, ia akan mencari para pangeran yang lebih berani dari kerajaan lain. Begitu pula Raja Dhestharashtra harus mencari penerus tahta dari kerajaan lain. Guru Drona pun pamit untuk pulang. Sebelum menginjak pintu keluar, ia dihentikan oleh Arjuna. Guru Drona, Guru akan mendapatkan Drupada berlutut di hadapanmu. Arjuna dengan keberaniannya menghentikan Guru Drona dan mengatakan bahwa semua perkataannya adalah perintah untuknya, dan ia bersumpah bahwa ia akan membuat Raja Drupada bertekuk lutut di hadapan Guru Drona. Jika ia tidak bisa melakukannya, kepalanya siap dipenggal di hadapan Guru Drona sebagai gantinya. Duryodhana yang mendengar hal itu berkata kepada Arjuna bahwa Arjuna bisa mengabulkan sumpahnya, namun hal itu berada di tangannya. Ia pun meminta kepada ayahnya Raja Dhestharashtra agar para pangeran dapat perintah untuk menyerang kerajaan Pancala. Raja Dhestharashtra pun mengangguk, yang berarti ia mensetujuinya. Di kerajaan Pancala, salah satu penjaga istana sedang mencari Raja Drupada. Ternyata Raja Drupada sedang mengubur dirinya di dalam tanah. Penjaga tadi memberi kabar bahwa Drona akan menyerang Pancala sebentar lagi. Drupada pun keluar dari tanah. Ia pun menyuruh sang penjaga untuk mengatakan kepada Guru Drona bahwa ia siap kapanpun berperang melawannya. Kirimkan pesan pada Drona. Aku kubur dia di tanah ini. Di Hastinapura, Duryodhana, Dursasana, dan Karna bersama para prajurit istana menyiapkan senjata serta baju untuk menyerang kerajaan Pancala. Kita harus menemui Paman Puska. Ketika Duryodhana dan Karna akan menemui pamannya Sengkuni, mereka melihat Bima yang sedang melihat-lihat patung Duryodhana. Mereka pun menghampiri Bima dan bertanya apa yang sedang dilakukan Bima. Bima pun dengan santai menjawab bahwa Bima ingin melihat seberapa kuat patung itu. Bima pun mengangkat patung itu dengan satu tangannya. Di saat patung sudah terangkat, Bima menjatuhkannya sampai membuat patung itu pecah berkeping-keping. Duryodhana yang marah hampir menghajar Bima, namun tindakannya dihentikan oleh sahabatnya Karna. Bima menghina Duryodhana dengan mengatakan bahwa Duryodhana harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya kekuatannya bisa lebih kuat dari patungnya. Bima pun pergi meninggalkan mereka berdua. Adegan pun berpindah. Arjuna sedang menyusun strategi untuk menyerang kerajaan Pancala. Pada saat itu, Subhadra atau adik dari Krishna datang untuk memberikan barang yang dititipkan kakaknya untuk Arjuna.
Subhadra pun memberikannya kepada Arjuna dan mengatakan bahwa ini adalah pemberian dari kakaknya Basudewa Krishna, dan jika Arjuna mau menyimpannya maka itu akan berguna. Itulah pesan dari Basudewa Krishna. Arjuna membuka kotak tersebut dan melihat isinya adalah 5 batu dengan permata yang berbeda-beda. Berguna untukmu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pandawa bersiap untuk menyerang kerajaan Pancala dan sedang meminta doa dari sang ibu Dewi Kunti. Yudhistira meyakinkan ibunya bahwa mereka berlima tidak akan menggunakan kekuatan mereka untuk menyiksa pasukan Pancala atau Raja Drupada. Di samping itu, Duryodhana juga meminta restu kepada ibu dan ayahnya. Sang ayah yang merasa khawatir diyakinkan oleh Duryodhana bahwa kekuatan dari 100 anaknya sudah cukup untuk mengalahkan Raja Pancala. Raja Destarasta pun mendoakan anaknya agar bisa mengalahkan Raja Drupada. Kau akan membuat orang tuamu merasa bangga. Kemenanganmu, yaitu nyawamu yang lebih penting. Selamat tinggal. Semoga kau menang, pangeran. Semoga kau... Para Kurawa yang dipimpin Duryodhana dan para Pandawa yang dipimpin Yudhistira sama-sama berangkat ke Pancala untuk memenuhi tugas dari gurunya. Mereka semua berpamitan dengan tokoh-tokoh istana. Guru Drona berpesan kepada murid-muridnya bahwa perang pertama ini akan menguji kekuatan para pangeran Kuru. Namun Drona dan anaknya Aswatthama tidak akan ikut ambil bagian dalam perang ini. Hal ini dilakukan karena Drona telah menerima tantangan dari Drupada yang hanya boleh mengalahkannya dengan murid-murid terbaiknya. Guru Drona berjalan melihat-lihat para pangeran, kemudian dirinya melihat Raja Angga yang ikut serta dalam barisan. Guru Drona mempersilahkan para pangeran untuk lanjut dan mempersilahkan Raja Angga untuk kembali. Hal ini dilakukan Guru Drona karena menolak bantuan dari seseorang yang bukan muridnya. Kemudian para pangeran berangkat dan meninggalkan Raja Angga dari barisan. Ke-105 pangeran Hastinapura pun berangkat dengan gagah berani menuju medan pertempuran. Tidak boleh bersamanya, pangeran. Raja Drupada menghampiri jenderalnya yang bernama Srikandi, mengatakan bahwa Drona akan datang dengan 105 pangeran dari Hastinapura. Raja Drupada meminta agar Srikandi menangkap mereka semua agar Bhisma datang untuk menyelamatkannya. Maka tujuan hidupnya akan segera terpenuhi dan Pancala akan mengambil alih Hastinapura. Adegan pun berpindah. Srikandi sedang menuju ke sungai untuk mandi. Kemudian ia melepaskan semua perhiasan dan segera menuju ke sungai. Srikandi teringat dengan masa lalu dalam hidupnya yang sebelumnya. Api dendam kepada Bhisma kembali berkobar. Aku ingin menjadi penyebab kematiannya sekarang. Maka kau pasti akan jadi penyebab kematiannya. Dan karena itulah anak ini akan diberi nama Srikandi. Bhisma! Raja Drupada memberikan darah di kening Srikandi dan memperingatkan bahwa jangan sampai ada pangeran yang mati, agar Bhisma datang menyelamatkan mereka dan Srikandi bisa membunuh Bhisma dengan mudah. Sebelum bertempur, Guru Drona berkata kepada Yudhistira untuk memimpin pasukannya dengan benar karena dari semua pangeran Yudhistiralah yang tertua. Pada saat itu Duryodhana datang dan mengatakan ia ingin bertempur tanpa bantuan Pandawa. Dirinya menginginkan hanya ada pihak Kurawa saja dalam pertempuran kali ini. Yudhistira mengatakan bahwa saling bertengkar di perbatasan antara Kuru dan Pancala tidaklah baik. Oleh karena itu ia memberikan kesempatan pertama kepada para Kurawa untuk maju terlebih dahulu. Arjuna dan Bima yang kurang setuju menanyakan kenapa kakaknya mengambil keputusan itu, sedangkan Sadewa hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ini adalah strategi yang bagus. Prajurit dari Drupada telah membentuk formasi perangnya. Jenderal Srikandi mengintai para pangeran Kuru dengan teropongnya. Sang jenderal mulai memberikan perintah untuk memulai formasinya. Raja Drupada kembali mewanti-wanti Srikandi agar tidak ada pangeran yang mati atau melarikan diri, sedangkan para pangeran Kurawa sudah mulai menyerang.
Kurawa sudah mulai mendekati formasi Drupada dan mulai melakukan serangan. Ke-100 Kurawa mulai memasuki formasi Cakrabyuha milik Drupada dengan tangguhnya. Ini adalah labirinnya Raja Drupada. Tutup semua pintunya satu persatu. Para Kurawa mulai tertangkap oleh prajurit Drupada. Duryodhana dan Dursasana sempat terjaring oleh prajurit Drupada, namun masih bisa lolos dan menghabisi para prajurit itu. Akhirnya Sri Kandi pun turun tangan menangkap para pangeran itu. Sri Kandi mulai datang dan mendekati Duryodhana. Duryodhana dengan ketangguhannya berduel dengan Sri Kandi. Namun dengan kekuatannya ia berhasil mengalahkan Sri Kandi dengan mudah. Kau mau mencoba melawanku? Ternyata pertempuran belum berakhir. Raja Drupada muncul dengan gajahnya dan segera berduel dengan Duryodhana. Sang pangeran Kuru ini berhasil membalikkan Raja Drupada dan membuatnya terjatuh. Seketika itu Duryodhana tertawa dengan sombong karena sudah mengalahkan Raja Drupada. Namun sang Raja Pancala ini muncul dengan 5 wujud yang lain. Hal ini membuat Duryodhana kebingungan dan akhirnya berhasil ditangkap oleh prajurit Pancala. Kau telah kalah, Pangeran Kuru. Drupada mendekati Duryodhana dan menghina Guru Drona tidak mengajarkan cara menembus formasi cakram milik Raja Drupada. Drupada menginginkan kematian Bhisma untuk membalas kekalahan ayahnya. Prajurit memberikan kabar bahwa hanya 100 pangeran saja yang tertangkap. Pada saat itu Arjuna melontarkan panahnya dan memberi kode bahwa para Pandawa akan menyerang. Kali ini Yudhishthira memberikan posisi kepemimpinan kepada Arjuna karena hanya dirinya lah yang bisa menembus formasi ini. Arjuna mengarahkan saudara-saudaranya untuk membuat jalan sendiri dan menuju pusat formasi. Sama seperti sebelumnya, para pangeran Pandawa dijebak dengan menutup jalan yang membuat kelima pangeran Pandawa harus berpisah. Namun Bima malah bermain-main sambil tertawa saat menghadapi prajurit Pancala hingga membuat semua lawannya tak berkutik. Nakula dengan kemampuan bahasa binatang membuat kuda-kuda lawan seperti gila. Sadewa membuat cakram sendiri, sedangkan Yudhishthira menunjukkan kemahirannya dengan bermain tombak. Yudhishthira mengingatkan Arjuna bahwa mereka harus bersatu. Cari jalan keluar. Kita harus kembali ke saudara-saudara kita. Akhirnya Yudhishthira membebaskan Duryodhana, namun kakak tertua Kurawa menolak bantuan Yudhishthira. Di sisi lain, Arjuna telah menemukan Raja Drupada dan segera melaju untuk menghadapi Raja Pancala. Dengan bantuan Nakula, kuda-kuda yang dibawa pasukan Drupada untuk menghalang Arjuna menjadi liar dan mengobrak-abrik prajuritnya sendiri. Drupada dengan sigap melemparkan panahnya dan membuat api untuk menghalangi Arjuna. Arjuna segera menaiki kuda yang lewat dan segera memacu untuk melewati kobaran api hingga menjemput Raja Drupada. Kedua kesatria ini mulai bersiap untuk bertempur. Arjuna berhasil menjatuhkan Drupada dari gajahnya. Arjuna berhasil menaklukkan Drupada dengan ketakasannya dan meminta agar sang raja mengakui kekalahannya. Namun Drupada kembali menggunakan kelima bayangannya untuk membuat bingung Arjuna. Drupada yang melihat Arjuna lengah segera mengambil pedangnya dan menyayat Arjuna. Beruntung Arjuna melompat ke belakang, namun sayatan itu malah menjatuhkan batu dari Basudewa Krishna. Arjuna pun melemparkan panah kepada keempat Drupada yang membuat Raja Drupada akhirnya bisa dikalahkan oleh Arjuna.